Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Teman-teman, ada satu jenis diagnosis yang disebut sebagai gangguan depresi cemas campuran, ya. Jadi mixed anxiety depression ini adalah salah satu gangguan kecemasan yang bercampur dengan gejala depresi yang cukup umum, yang sering kali kita temukan di dalam praktek sehari-hari sebagai dokter jiwa. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua, bahwa kondisi ini tuh biasanya datangnya memang berbarengan. Jadi, pada beberapa kasus pasien, ada gejala depresinya, perasaan putus asa, hilang harapan, kesedihan, dan juga ada gejala yang berkaitan dengan cemas, seperti kekhawatiran, overthinking, gejala fisik ya, terutama dikaitkan dengan jantung dan lambung, serta paru-paru, yang saling berkaitan satu sama lainnya. Beberapa pasien yang mengalami gangguan kecemasan ini biasanya memang dikaitkan dengan situasi yang panjang. Jadi kecemasannya sudah lumayan banyak dan lama. Kemudian, karena tidak ditangani dengan baik, maka bisa mengalami gejala-gejala putus asa, seperti hilang harapan, putus asa, tidak mau lagi menikmati sesuatu yang tadinya dinikmati, gitu ya, hobi-hobi tertentu, dan ini membuat satu problem yang terkait dengan gangguan kecemasan itu sendiri. Untuk itu, biasanya kita sarankan pada pasien-pasien yang mengalami gejala kecemasan itu disarankan untuk segera berobat supaya membaik dan tidak menjadikan dirinya mengalami gejala depresi. Pada beberapa kasus sebenarnya kita perhatikan bahwa kecemasan itu lebih sulit hilangnya daripada gejala depresi itu sendiri. Pasien-pasien yang mengalami depresi biasanya malah semakin membaik kondisinya ketika stabilitasnya sudah lebih bagus. Sedangkan pasien yang mengalami kecemasan sendiri terkadang situasi overthinkingnya itu masih sangat dominan, apalagi berkaitan dengan situasi yang namanya gangguan psikosomatik. Jadi pasien yang cemas itu biasanya suka mengalami gejala-gejala fisik yang seringkali dominan, sehingga terjadilah kondisi yang tidak dapat distabilkan dengan hanya berusaha untuk tenangin diri dan segala macam. Mau nggak mau harus makan obat, mesti makan obat. Nah, kalau demikian, bagaimana cara mengelolanya? Salah satu yang paling utama adalah dengan datang segera berobat ke dokter jiwa. Karena kasus-kasus depresi cemas ini biasanya perlu penanganan yang segera, dan biasanya pengobatan dengan obat akan jauh lebih membantu daripada hanya sekedar melakukan kondisi yang terkait dengan situasi kecemasannya sendiri. Nah, untuk itulah maka disarankan pengobatan yang segera dan cukup panjang ya, biasanya lebih dari 6 bulan. Kenapa demikian? Karena otak yang sudah mengalami gejala depresi dan cemas biasanya memang lebih rentan untuk mengalami gejala itu kembali, sehingga perlu proses yang lebih lama. Yang kedua adalah pasien yang mengalami depresi dengan kecemasan itu memang lebih sulit baik daripada pasien yang hanya mengalami depresi saja. Itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman supaya bisa mendapatkan terapi yang sesuai. Untuk itulah pada beberapa orang dikaitkan dengan pengobatan biasanya menggunakan dua jenis obat, yaitu antidepresan dan anti cemas. SSRI dan SNRI bisa digunakan ya, tapi antara keduanya salah satunya saja, dan juga anti cemas di awal. Supaya apa? Supaya gejala cemasnya segera terbantu dan depresinya juga terbantu sekaligus. Ini yang penting buat teman-teman perhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dan harapan saya semoga bisa membantu diri menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.